Oke, baik. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bergabung Pak semuanya, teman-teman nih. Ada Waalaikumsalam beberapa warahmatullahi dari wabarakatuh. Balai Karantina Pertanian, banyak sekali ya. Teman-teman dari Pekanbaru, kemudian ada dari Widya Suara, ya Widya Suara, Avirio juga ada bergabung. Nah, kita persingkat saja waktunya, kita durasinya ini adalah selama 1 jam. 1 jam ini kita akan manfaatkan untuk membahas ya tips dan trik jitu pajak, khususnya pengenaan belanja barang bagi instansi pemerintah. Ini kita buat yang basic ya, maka kita kasih judul lah bagi pemula, jadi basic. Kenapa kita buat basic? Ternyata Bapak dan Ibu, teman-teman semua, banyak WA yang masuk, banyak pertanyaan yang masuk. Masalahnya ternyata masih belum paham tentang basicnya. Nah, untuk itu hari ini kita akan bahas ya basic terkait bagaimana tips dan trik pengenaan atas belanja barang khususnya bagi instansi pemerintah. Baik APBN ya, dari pengguna APBN, baik juga nanti yang Pemda-Pemda, baik provinsi, kabupaten, kota, dan juga tentunya desa. Cuman di kelas kita ini desa belum ada ya. Nanti kita akan share juga sama teman-teman desa. Nah, tidak berlama-lama. Ya, langsung saja kita akan mulai sesi kita. Nah, yang pertama di layar kita lihat sama-sama ada kertas ini. Ini ada kertas berbagai tipe ya, mereknya beda. Ada e-paper, ada sidu ya, dalam satu box. Dalam satu boxnya ada sekitar 5 rim ya, ada 5 rim. Ini box ini ada 5 rim. Boxnya, ini rimnya kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, teman-teman semua, ya kita mau beli kertas A4 mereknya Sidu, ya beratnya 70 gram ya, 70 gram. Nah, harga satu box tadi yang 5 rim itu harganya 250.000. Pertanyaannya adalah 2.500.000, totalnya 2.500.000. Pertanyaannya, pajak apa saja yang akan dikenakan? Nah, silakan di chat. Bapak-bapak, teman-teman semua silakan dijawab di chat, pajak apa saja yang dikenakan atas transaksi tadi. Yuk kita coba teman-teman jawab. Ya, pajak apa saja yang dikenakan? Silakan. Ya. Silakan dijawab. Oke, PPN, PPh 22. PPN, PPh. PPh-nya nggak tahu ya, ada PPh berapa nih? PPN, PPh 22. Oke. Oke, 1,5%. Oke. Oke, sudah jawab ya. Nah, ini kan kebanyakan bendahara-bendahara senior juga nih. Tapi nggak apa-apa, kita lihat basicnya dulu ya. Setelah tahu PPN dan PPh, tapi ada bilang PPh 22, saya tanya sekarang, berapa? Ya, berapa masing-masing pajak tadi, PPN atau PPh pasal 22 tadi? Berapa? Coba, ada yang bisa jawab di chat. Silakan dijawab di chat. Saya pengen tahu jawabannya. Kita lihat di chat. Belum ada yang jawab ya? Oh, belum dijawab, silakan. Oke, 10%. 10% dari berapa nih? Pak Sumarso, 10% dari berapa nih? 2.500.000. Oke, ini rata-rata langsung 10% ya. Oke. Oh, ini ada lagi yang 2272. Nih Pak Danang ya, Pak Danang Papua. Oke, Pak Danang Papua jawabnya 2272. Oke. Nah, ini ada 2 jawaban nih. Di layar kita lihat ada 2 jawaban ya. Jawaban yang pertama, PPN-nya itu berarti kan tadi ya Pak Sumarso jawab 2.500.000 dikalikan 10% dapat angka 250.000. Kemudian PPh 22-nya kalau Pak Sumarso tadi berarti 2.500.000 dikalikan 1,5% dapat angkanya 37.500. Maka DPP bagi Pak Sumarso tadi adalah 2.500.000. Beda sama Pak Danang. Pak Danang dia hitungnya tadi kenapa kok dapat dia angkanya 272 tadi? Ternyata dia langsung bagikan 1,1. Dia bagi langsung 1,1 dapat angkanya 2.272.000 sekian-sekian. Maka DPP-nya itu baru dikalikan 1,5%. Maka PPh-nya adalah 34.000 sekian tadi ya. Dia buat 34.000 pas. Tapi ini kalau kita hitung dengan tepat 34.091. Nah, ada 2 jawaban tadi. Saya udah tebak ada 2 jawaban ya. Jawaban pertama dan jawaban kedua. Saya tanya sekarang sama teman-teman nih. Jawaban yang mana yang benar? Jawaban Pak J juga jawab tuh ya. Pak J juga jawab. Jawaban siapa yang benar nih? Jawaban Pak Sumarso, Pak Danang, Bu Suarseh, Pak Danang.
Oke. Nah. Oke, Pak J. Oh, Pak Sumarso. Pak Nur jawab Pak Sumarso. Oke. Jawabannya adalah ini dia. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Kenapa? Nah, kenapa ini jawabannya nggak ada yang benar? Kita lihat sama-sama nanti nih. Ini hari ini kita mau ubah lagi. Memang sih judulnya bagi pemula. Saya kan udah senior. Nah, tapi basicnya nggak kena, maka hasilnya bisa beda. Ya, hasil bisa beda. Kalau saya ganti baju nih, bajunya bukan sebagai LPPA 5, bajunya sebagai auditor pemeriksa. Nah, jawaban tadi bisa jadi masalah. Kenapa? Karena belum tentu kejadian seperti itu. Nanti kita jawab. Saya suka ini, Albert Einstein. Einstein pernah ngomong begini, if I had an hour to solve a problem, ya, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solution. Kira-kira begini lah. Einstein, kalau kamu dikasih soal dan waktu mengerjakannya selama 1 jam, kira-kira kamu selama 1 jam tuh ngapain aja Einstein? Einstein jawabnya begini, saya nggak jawab dulu. 55 menit pertama saya pikirkan dulu apa jawabannya. Saya pikirkan dulu apa inti masalahnya. Apa sih yang jadi core masalahnya. Ini masalah utamanya apa. Setelah dia paham masalah utamanya, tinggal 5 menit sisa baru dia jawab. Itu Einstein. Nah sekarang ayo ya. Saya mau nunjukin ini. Kita bermain sedikit. Ini ada kalimat nih. Saya akan buka kalimat. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman baca yang keras ya. Baca yang keras. Kalimat ini sengaja saya acak-acak. Ini kalau tahu guru bahasa Indonesia saya kena marah nih. Nah, tapi gak apa-apa. Saya mau buktikan sama Bapak dan Ibu. Hati-hati, Einstein sudah ingatkan tadi. Ya, silakan yang dibaca yang keras ya. Baca sekeras-kerasnya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Silakan Bapak dan Ibu. Baca yang keras. Siapa yang bisa baca? Silakan baca yang keras. Kita sangat cerdas, sangat memahami dengan jelas walaupun kita yang ada. Ayo, siapa yang mau baca nih? Kita sangat cerdas. Cerdas. Ia memahami dengan jelas walaupun kata-kata yang Adna baca salah semua. Mengapa Adna Asia membaca dan memahami tulisan ini? Karena menciptakan persepsi dengan PET, maka kesimpulan yang diambil bisa dapat. Oke, terima kasih Pak Iskandar ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Iskandar ya. Nah, ini teman-teman, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa kita bisa membaca tulisan ini? Kok bisa baca gitu loh? Padahal tulisannya saya buat kacau semua nih. Saya acak-acak semua. Nih saya ulangin ya. Otak kita sangat cerdas. Ia memahami dengan jelas walaupun kata-kata yang Anda baca salah semua. Mengapa Anda bisa membaca dan memahami tulisan ini? Perhatikan tuh. Karena otak menciptakan persepsi dengan cepat, maka kesimpulan yang diambil bisa fatal. Kenapa bisa baca? Nih jawabannya. Karena otak kita itu mempercayai apa yang ingin dia percaya. Tapi awas, mata kita bisa menipu. Tadi saya kasih satu soal, langsung yang mata kita langsung kalikan 10%, kalikan 1,5%. Wah, yang satu lagi dibagi 1,1, kalikan 1,5%, kalikan 10%. Nah, maka teman-teman, agar tidak tertipu, kita harus melakukan satu target, catatan-catatan, dan kemudian juga perintah dan arahan. Nah, hari ini saya buat judulnya tips dan trik ya, biar teman-teman dari Sabang sampai Merauke, teman-teman APBN, teman-teman Pemda dan juga desa tidak lagi keliru di level basic. Nanti ada level 2 nih. Level yang canggihnya lagi ya. Kenapa canggihnya lagi? Di lapangan pada prakteknya penyedia barang aneh-aneh. Auditor juga nanti nanyanya juga aneh-aneh juga dan kita bisa jawab. Nah, oke, kita mulai ya. Ini satu lagi quotes sebelum kita masukin. Ini yang saya suka nih. Mark Twain. Dia bilang begini. Yang bahaya bukanlah hal baru yang kita tahu. Namun hal lama yang kita percayai dan ternyata salah. Oke, kita boleh sesi kita pada pagi hari ini ya. Sampai selama 1 jam ke depan ini.
Saya akan bagi bahas basic dulu. Pertama kali dulu kita bandingkan sama transaksi biasa. Contoh transaksi begini. Yang pertama nih mekanisme umum ya. Ini teman-teman ya, mekanisme umum. Ya, ini ada seorang namanya Rara. Ya, Rara.